Saudara sekalian yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Andi dari Maumere. Akhirnya tersenyum bahagia, usai bebas dari pasungan selama 20 tahun. Apapun yang mustahil bagi manusia, belum tentu demikian bagi Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, maka terjadilah seperti yang dikehendakinya itu. Demikianlah kira-kira gambaran pengalaman hidup Mama Lis yang menderita gangguan jiwa selama kurang lebih 20 tahun dan kemudian dipasung selama hampir 20 tahun juga. Mama Lis dipasung di sebuah gubuk yang tua, jauh dari perkampungan, dikelilingi rumput liar yang tinggi, di tengah kebun, di atas sebuah bukit. Untuk menjangkau tempat itu pun membutuhkan perjuangan yang berat, karena medannya susah. Jaraknya sekitar 2 atau 3 km dari perkampungan. Kami dari Seminari Santo Kamilus mengetahui keberadaan Mama Lis dari informasi petugas kesehatan di desa itu. Ketika kami datang menemuinya di kebun tempat dia dipasung, kami sangat prihatin dengan kondisi kesehatannya secara keseluruhan. Tubuhnya kurus, kaku, dan hampir tak pernah mandi. Makanannya pun sangat terbatas, dan lebih daripada itu, dia diisolasi sendirian, jauh dari keluarga dan kampung halamannya, dan mungkin jarang sekali dikunjungi dan berinteraksi dengan orang lain secara teratur. Jika ada penderitaan yang terberat di dunia ini, tidak lain tidak bukan ialah penderitaan karena merasa tidak diinginkan. Kemudian kita berdiskusi dengan keluarganya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu Mama Lis. Kami pun sepakat dengan keluarga agar Mama Lis dibangunkan rumah bebas pasung, di mana dia akan hidup nyaman tanpa harus dipasung lagi. Rumah itu pun dibangun di samping rumah keluarga mereka di kampung. Setelah beberapa waktu, walau banyak hambatan karena lockdown gara-gara wabah virus corona, akhirnya rumah Mama Lis juga selesai dibangun bulan lalu. Bersama beberapa tukang, para frater turut membantu membangun rumahnya sampai selesai. Dan setelah rumahnya siap, kita pun pergi ke sana untuk memberkati rumahnya itu, lalu membuka pasungan Mama Lis dan mengantarnya masuk ke dalam rumah itu. Bersama keluarga Mama Lis, kita berangkat ke kebun tempat dia dipasung. Jalannya mendaki, melewati hutan bambu dan kebun penduduk. Ya, kita butuh perjuangan untuk bisa sampai ke bukit tempat dia dipasung. Beberapa kali kita harus berhenti, beristirahat, sehingga perjalanannya memakan waktu yang cukup lama sampai tiba di bukit. Sesampainya di bukit pun, kita beristirahat sejenak, baru bisa membuka pasungannya. Yang mengharukan adalah ketika suaminya memotong balok yang memasung Mama Lis selama 20 tahun. Ada rasa haru ketika menyaksikannya. Bagaimana tidak, orang yang memasang balok pasungan itu sekitar 20 tahun yang lalu, karena marah, malu, atau terpaksa karena ditekan massa, kini harus memotongnya kembali. Apa yang mungkin tak terbayangkan 20 tahun lalu, kini menjadi nyata bahwa Mama Lis bisa dilepaskan dari pasungannya. Setelah pasungannya dibuka, kita pun berjuang untuk menggendongnya dengan hati-hati menurun dari bukit agar tak terjatuh. Karena kelamaan dipasung, tubuh Mama Lis terasa kaku dan kakinya susah diluruskan dan berdiri. Maka satu-satunya cara adalah menggendongnya sejauh 2 atau 3 km itu menuju ke kampung halamannya, di mana rumah barunya dibangun. Dan kami, para romo dan frater dari Seminari Santo Kamilus, bergantian menggendong Mama Lis, bergotong royong, membantu Mama Lis, mengantarnya
ke rumahnya di kampung halamannya. Jika ditelusuri kembali ke belakang, tidak banyak yang tahu persis bagaimana atau apa yang membuat Mama Lis mengalami gangguan jiwa. Namun menurut keluarganya, waktu itu tiba-tiba dia berubah dari seorang ibu rumah tangga yang baik, yang sopan, menjadi pribadi yang suka berjalan-jalan, keluar masuk kebun orang, mencabut tanaman dan mengambil barang di kebun orang, mengganggu orang lain dan lain-lain. Karena perbuatannya itu, orang-orang datang mengamuk ke rumah mereka, lalu mengancam dan memaksa agar dia dipasung jika tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi padanya. Karena takut pada tekanan masa itu dan tak enak hati atas perbuatannya, maka keluarga menerima desakan warga dan memasung Mama Lis. Sesampainya di kampung, untuk pertama kalinya Mama Lis tersenyum bahagia karena menyaksikan rumahnya yang baru, dan dia akan menempati rumah itu tanpa harus dipasung lagi. Dia pun akan tinggal dekat dengan keluarganya. Ya, mungkin inilah senyuman kebahagiaan pertama Mama Lis setelah 20 tahun dipasung. Dan rasanya dia membutuhkan harga yang mahal baru bisa tersenyum bahagia seperti ini. Rasanya hampir mustahil Mama Lis akan tersenyum karena kelamaan dipasung dan usia yang semakin tua. Namun bagi Tuhan tak ada yang mustahil, dan Tuhan pun telah membuat senyuman itu menjadi kenyataan bagi Mama Lis melalui pelepasannya dari pasungan dan pemberkatan rumah barunya. Kemudian kita pun berdoa bersama, memberkati rumah baru Mama Lis, serta mendoakan kesembuhannya. Dan puji Tuhan, dia mengikuti semua rangkaian doa dengan tenang, tanpa ada gangguan. Dan kami pun bersuka cita, karena menyaksikan Mama Lis yang menikmati hidup barunya usai dipasung 20 tahun, dan kini tak perlu dipasung lagi dalam rumah yang aman, nyaman, dan tentram. Melimpahkan damai dan sukacita yang parah untuk membersihkan badan, untuk melindungi engkau dari segala yang jahat, untuk menyucikan engkau dari segala penyakit dan penderitaan, dari segala dosa dan kesalahan, dari segala kuasa gelap. Oleh doa Santa Clara Maria dan semua orang kudus manusia, berbelas kasihlah untuk memberkati dan menyucikan nama ini, dengan melindungi dari segala kemarahan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan bersama. Terpujilah engkau dari perempuan, dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria, sekarang dan waktu mati. Kemuliaan para Bapa, seperti pada dulu, sekarang selalu dan sepanjang semoga Tuhan bersama. sekarang dan selama-lamanya. Semoga bersekali, kami berkati dan lindungi oleh Allah. Bapa, selamat pagi. Inilah rumah bebas pasung yang ke-36 yang dibangun oleh Seminaris Santo Camillus Mamere bagi pasien atau orang dengan gangguan jiwa yang dipasung. Masih ada sekitar 50-an pasien ODGJ yang dipasung di daerah ini, dan kami berjuang sedikit demi sedikit untuk mewujudkan harapan banyak keluarga yang memiliki anggota keluarganya yang dipasung. Kami pun berterima kasih kepada saudara sekalian yang setia mendoa dan mendukung kami dalam pelayanan kami terhadap orang yang sakit dan bersusah, terutama yang menderita gangguan jiwa di Mamere.
Tuhan memberkati.